Tiga pemain muda Persija, Muhammad Ferrari, Donitri Pamungkas, dan Raihan Hanan, dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Rio Matsumura berbicara soal laga Indonesia vs Jepang. Gustavo Almeida ingin terus cetak gol untuk Persija Jakarta. Perjuangan Persija Jakarta masih panjang, pantang beruforia berlebihan. Tiga pemain muda berbakat Persija Jakarta, yakni Muhammad Ferrari, Donitri Pamungkas, dan Raihan Hanan, resmi masuk dalam daftar panggil timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2024. Keputusan ini tertuang dalam surat bernomor 4987, HGB 714, X2024 yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Pemanggilan ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Persija Jakarta dan tentu saja bagi ketiga pemain muda tersebut. Ferrari, Doni, dan Hanan dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas di Bali dari tanggal 26 November hingga tanggal 5 Desember tahun 2024. TC ini menjadi persiapan penting bagi timnas sebelum memasuki turnamen Piala AFF 2024 yang akan berlangsung mulai tanggal 5 Desember tahun 2024 hingga tanggal 6 Januari tahun 2025. Direktur Persija, Muhammad Prapanca, memberikan dukungan penuh kepada ketiga pemain tersebut. Ia berharap mereka mampu menunjukkan performa terbaik dan memberikan kontribusi maksimal bagi timnas. Semoga mereka bisa mengukir sejarah bersama timnas di Piala AFF tahun ini. Ferrari, Doni, dan Hanan harus memberikan yang terbaik dalam latihan dan pertandingan, ujar Prapanca dengan penuh semangat. Piala AFF 2024 menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Sebelum bermimpi menjadi juara, skuad Garuda Muda harus lebih dulu melewati persaingan sengit di babak grup. Indonesia tergabung di grup B bersama sejumlah tim kuat seperti Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Dengan kompetisi yang ketat ini, kontribusi dari para pemain muda yang penuh semangat seperti Ferrari, Doni, dan Hanan diharapkan mampu menjadi pembeda. Bagi ketiga pemain ini, panggilan timnas adalah kesempatan emas untuk tidak hanya mengharumkan nama Indonesia, tetapi juga membuktikan kemampuan mereka di level internasional. Keikutsertaan mereka di Piala AFF tidak hanya menjadi ajang pembuktian bakat, tetapi juga pengalaman berharga untuk karir mereka ke depan. Selain itu, dukungan dari Persija Jakarta juga memberikan motivasi tambahan. Klub ibu kota ini telah menjadi tempat mereka berkembang, dan kini saatnya mereka membawa semangat macan Kemayoran ke panggung internasional. Dengan persiapan matang di TC Bali dan kerja keras selama turnamen, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah di Piala AFF 2024. Dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola tanah air diharapkan mampu menyemangati timnas untuk memberikan yang terbaik. Gelandang Persija Jakarta, Rio Matsumura, memberikan pandangannya mengenai laga penting antara Indonesia dan Jepang dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, malam ini tidak hanya menarik perhatian karena skala kompetisinya, tetapi juga karena melibatkan dua negara yang memiliki tempat istimewa dalam kehidupan Rio. Di satu sisi, Indonesia adalah tempat ia berkarir, sementara Jepang adalah tanah kelahirannya. Selain itu, laga ini semakin spesial bagi Rio karena tiga rekannya di Persija, yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman, turut memperkuat skuad Garuda. Hal ini membuatnya memiliki koneksi emosional yang mendalam terhadap pertandingan tersebut. Rio mengungkapkan analisisnya tentang duel ini, terutama mengenai kondisi cuaca yang bisa menjadi faktor penting. Saat ini sedang musim hujan di Indonesia. Setelah hujan berhenti, kelembapan bisa mencapai 90%. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Jepang, terutama jika stadion penuh, cuacanya bisa sangat panas. Bahkan berlari sedikit saja akan membuat sulit bernapas, ungkapnya. Meski demikian, Rio tidak memungkiri kekuatan Jepang, terutama dalam hal pertahanan yang sangat solid. Menurutnya, Jepang memiliki keunggulan yang bisa membuat mereka lebih dominan. Saya pikir pertahanan Jepang dari lini depan akan sangat efektif melawan Indonesia. Jika Jepang ingin memaksimalkan kekuatan menyerangnya, mereka harus bertahan secara efisien, tambahnya. Catatan statistik juga mendukung pernyataan Rio.
Jepang saat ini memuncaki klasemen grup C dengan rekor pertahanan terbaik, hanya kebobolan 1 gol dari 4 laga. Sementara itu, Indonesia telah kebobolan 5 gol di grup yang sama. Dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, Jepang belum terkalahkan, menunjukkan kualitas mereka sebagai tim unggulan. Sebagai seorang pemain yang memahami kedua tim, pandangan Rio memberikan perspektif unik. Ia berharap laga ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperlihatkan perjuangan maksimal dari kedua belah pihak. Bagi Rio, pertandingan ini adalah lebih dari sekadar skor, ini tentang kebanggaan dua negara yang ia cintai. Striker Persija Jakarta, Gustavo Almeida, kembali menunjukkan ketajamannya di Liga 1 2024/2025 setelah mengalami paceklik gol selama 9 pekan. Momen itu terjadi pada pekan ke-10 dalam pertandingan melawan Madura United di Stadion Pakansari, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, malam. Gol tersebut menjadi pembuktian bagi Gustavo yang tetap berjuang keras untuk kembali berkontribusi bagi timnya. Gol ini lahir dari kolaborasi apik antara Rizky Ridho dan Gustavo. Bermula dari aksi brilian Rizky Ridho yang memberikan umpan matang, Gustavo menuntaskannya dengan tandukan akurat setelah melompat tinggi. Bola pun meluncur mulus ke gawang Madura United, memberikan kebanggaan besar bagi tim Macan Kemayoran. Gol tersebut menjadi yang keempat bagi Gustavo di musim ini. Sebelumnya, ia mencetak hat-trick luar biasa pada laga pembuka melawan Barito Putra di Jakarta International Stadium, JS, pada tanggal 10 Agustus tahun 2024. Dengan total 4 gol dari 9 pertandingan yang ia mainkan, Gustavo telah membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan. Statistiknya juga cukup impresif dengan 15 tembakan yang dilepaskan, 7 diantaranya tepat sasaran, dan 4 berhasil menggetarkan jaring lawan. Dalam wawancaranya, Gustavo menyatakan tekadnya untuk terus mencetak gol bagi Persija. "Saya bersyukur bisa mencetak gol lagi. Tetap berjuang untuk terus mencetak gol," ucapnya singkat namun penuh motivasi. Rasa emosional Gustavo pun ia curahkan melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dalam postingannya, ia berbagi refleksi mendalam tentang semangat juangnya. Ini tentang bangun setiap hari dan memilih untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Tentang menghadapi keraguan, ketakutan, dan kemunduran dengan ketahanan, tekad, serta komitmen terhadap perbaikan diri, tulisnya. Ia juga menambahkan bahwa setiap tantangan dan kegagalan adalah bahan bakar untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Pada akhirnya, ini adalah Anda vs Anda. Kemenangan sejati adalah menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, lanjut Gustavo. Gol dan refleksi tersebut menjadi bukti bahwa Gustavo tidak hanya fokus pada performa di lapangan, tetapi juga pada pengembangan karakter dan mentalitasnya sebagai pemain profesional. Dengan semangat yang ia tunjukkan, para pendukung Persija tentu berharap Gustavo akan terus memberikan kontribusi besar bagi tim di pertandingan-pertandingan mendatang. Persija Jakarta mencatatkan awal musim yang impresif di Liga 1 2024/2025 dengan raihan 3 kemenangan beruntun. Prestasi ini menjadi bukti kerja keras dan kekompakan tim yang dipimpin pelatih Carlos Pena. Namun, meski pencapaian ini membanggakan, tim Macan Kemayoran menyadari bahwa perjalanan mereka di musim ini masih panjang dan pantang untuk terlena dalam euforia berlebihan. Sebelum kemenangan besar 4-1 melawan Madura United di Stadion Pakansari, Cibinong, pada pekan ke-10, tanggal 6 November tahun 2024, Persija lebih dulu menundukkan PSIS Semarang dengan skor 2-0 dan mengalahkan Arema FC 2-1. Rentetan hasil positif ini membawa kepercayaan diri bagi tim, tetapi mereka tetap fokus untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di sisa musim. Bek sekaligus kapten tim, Rizky Ridho, mengingatkan rekan-rekannya bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus dan terus bekerja keras untuk meningkatkan performa. "Semoga ke depan kami bisa tampil lebih baik lagi. Tantangan pasti akan semakin berat, dan tidak ada pertandingan yang mudah. Namun, saya akan terus belajar untuk membawa tim ini ke level yang lebih tinggi," ujar Ridho dengan optimisme. Ridho juga mengungkapkan kunci keberhasilan Persija dalam meraih tren positif sejauh ini. Menurutnya, soliditas tim dan sikap saling mendukung menjadi faktor utama. "Kerja sama adalah segalanya. Kami tidak saling menyalahkan ketika menghadapi kesalahan, melainkan terus introspeksi dan belajar. Saya juga mewakili seluruh pemain mengucapkan terima kasih untuk dukungan luar biasa dari Jakmania," tambahnya.
Bagi Persija, kemenangan demi kemenangan bukan sekadar hasil, tetapi bagian dari proses untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ridho menekankan bahwa tim harus terus menjaga semangat dan mentalitas juara. Fokus mereka bukan hanya meraih hasil instan, tetapi juga menciptakan konsistensi yang akan membantu mereka bersaing di puncak klasemen. Dengan jadwal pertandingan yang semakin ketat dan lawan-lawan yang semakin sulit, Persija harus terus beradaptasi dan memperbaiki setiap kelemahan yang ada. Dukungan dari Jakmania juga menjadi motivasi tambahan bagi pemain untuk terus memberikan yang terbaik di lapangan.